Oke, sekarang kita akan coba cari konfigurasi elektronnya nikel di sini. Elektronnya ada 28. Kita cuma harus cari tahu di kulit dan orbital mana sih elektron-elektron ini masuk. 28 elektron. Jadi cara yang udah kita pelajari sebelumnya itu, kita sebut ini sebagai blok S. Kita cuma perlu ingat bahwa helium sebenarnya ada di sini kalau kita ngomongin orbital di blok S. Ya kan? Nah, ini adalah blok D. Dan yang ini adalah blok P. Jadi kita bisa mulai dengan elektron berenergi paling rendah. Kita bisa mulai kerja dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kalau mulai dari depan, pertama kita mengisi dulu 2 elektron pertama yang akan masuk ke 1s2. Jadi kita ngerjain apa sih tadi? Nikel ya. Nih. Jadi kita isi 1s2 yang pertama dengan 2 elektron. Terus kita ke 2s2. Oke, ingat ya, ini huruf-huruf kecil 2 ini nih. Ini artinya kita meletakkan 2 elektron ke dalam subkulit atau ke dalam orbitalnya. Terus, bentar deh, coba saya pakai warna yang beda-beda buat tiap kulitnya. Terus kita isi 2P6. Ini yang di sini kita isi semua kan. Gini. 2P6. Nah, sejauh ini kan kita udah mengisikan 10 elektron kan ya. Kita udah mengkonfigurasikan 10 elektron. Bisa kita lakukan kayak gini. Sekarang kita ke kulit ketiga. Kita gerak ke 3s2. Ingat kita lagi ngerjain nikel, jadi sekarang kita ke 3s2. Nah, kita ngisi kulit ketiga ini. Orbital P ini nih. Jadi 3P6. Kita di periode ketiga, jadi sekarang 3P6. Itu dia. Yang ini kan ada 6 atom kan ya. Terus kita ke kulit keempat. Kita pakai warna kuning coba. Jadi kita kerjain 4s2. Nah, sekarang kita di blok D. Kita ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di blok D ini. Jadi disebutnya D8. Dan ingat, ini nggak akan jadi 4D8 karena kan kita balik dan mengisi kulit sebelumnya kan. Blok D kan periodnya dikurangi 1 jadi 3. Jadi 3D8. 3D8. Nah, ini adalah urutan yang kita isi dari tingkatan energi elektron yang paling rendah ini sampai yang tertinggi. Tapi lihat, tingkatan energi paling tinggi ini yang kita isiin pada akhirnya adalah 8 ini kan. Ini yang masuk ke kulit ketiga. Jadi kita mengisi blok D, periode yang lagi kita isi ini dikurangi 1. Jadi kita di periode 4 dalam tabel periodik kan, tapi kita kurangi 1. Jadi 3 ini hasilnya dari periode 4 dikurangi 1. Jadi ini adalah konfigurasi elektron untuk nikel. Terus kalau kita ingat elektron valensi, yaitu elektron valensi itu kan elektron yang ada di kulit paling luar, maka kita akan lihat ini nih di sini. Yang ini kan kulit paling luarnya 4. Ini adalah elektron yang akan bereaksi. Meskipun ini semua ada pada tingkatan energi yang paling tinggi. Ini yang akan bereaksi karena mereka lah yang paling jauh. Atau kalau saya bayangin ya, mereka punya kemungkinan yang lebih tinggi untuk Untuk ada jauh dari nukleus. Nah, cara lain untuk mengerjakan konfigurasi elektron untuk nikel, cara yang ini sebenarnya diajarin sih di kelas kimia. Saya sih lebih suka cara yang barusan, soalnya kita tinggal lihat tabel periodik dan lebih familiar sama tabelnya. Itu penting, karena dengan begitu kita jadi punya intuisi bagaimana sih elemen yang berbeda itu bisa bereaksi satu sama lain gitu. Cara lainnya adalah, nikel punya 28 elektron. Itu kalau dia atom netral. Dia punya 28 elektron karena jumlah yang sama dengan protonnya. Yang juga nomor atomnya kan. 28 ini kan cuma memberitahu kita dia punya berapa proton kan. Ini jumlah proton, dan kalau kita asumsiin atomnya netral, jumlah elektronnya pasti sama kan sama protonnya. Tapi kasusnya nggak akan selalu kayak gitu. Tapi kalau kita ngerjain konfigurasi elektron, kasusnya biasanya memang atom netral. Jadi misalnya nikel nih. Nikel punya 28. Punya nomor atomnya 28. Jadi kita bisa ngerjain konfigurasinya kayak gini juga. Kita bisa nulis kulit energinya 1,
2, 3, 4. Terus di atas kita tulis S, P, D. Kita nggak bakal sampai ke F sih sebenarnya, tapi kalian boleh kok tulis aja F, G, H, dan seterusnya. Yang akan terjadi adalah kita akan ngisi yang ini dulu. Terus kita ngisi yang ini, terus ini, terus ini, terus coba saya gambar beneran. Yang kita lakukan adalah ini kulit yang ada, titik-titik ini nih kulit yang ada, yang warna hijau ini. Yang saya gambar sekarang adalah urutan yang harus kita isi. Jadi ada subkulit 3D, tapi nggak ada subkulit 3F kan? Nggak ada. Tapi ada subkulit 4F. Coba saya gambar garis deh biar lebih rapi. Dan cara kita ngisi ini adalah kita tarik garis jadi apa sih namanya? Diagonal. Jadi pertama kita isi kulit S ini, terus kita isi yang ini begini, ini kita isi diagonal juga, turun juga gini, ini juga diagonal, terus ini juga diagonal turun. Terus kita cuma perlu tahu kalau cuma 2 elektron yang bisa muat di S, terus 6 di P, dan dalam kasus ini 10 ya di D. Nanti kita bisa pikirin F kapan-kapan, tapi kalau kita lihat di blok F di tabel periodik, kita bisa tahu kok berapa banyak yang bisa muat di F. Jadi kita isi begini. Kita bisa bilang, oke, buat nikel ada 28 elektron. Jadi pertama kita isi ini dulu. Ini 1s2. Terus kita gerak, kan gak ada 1p. Jadi kita gerak ke 2s2. 2s2 pakai warna yang beda deh. 2s2. Nah, itu tetap di sini kan? Tepat banget. Terus kita ke atas, ke diagonal ini kan ada 2p6. Kita harus hati-hati hitung berapa elektron yang kita punya untuk kasus ini. Jadi sekarang kita udah pakai 10 elektron kan? Jadi kita pakai yang itu. Panah yang ini nih, ini memberitahu kita untuk bergerak ke bawah sini. Jadi sekarang kita isi kulit energi ketiga. Jadi 3s2. Nah, terus kita bergerak kemana selanjutnya? 3s2. Terus kita gerak ikutin panahnya. Kita mulai di sini kan gak ada apa-apa, tapi ada ini, jadi kita 3p6. Terus yang kita isi selanjutnya adalah 4s2. Jadi kita ke 4s2, 4s2. Nah, selanjutnya yang kita isi berikutnya apa? Kita harus balik lagi ke atas sini. Masuk dari sini, kita isi 3D kan? Nah, jadi elektron kita tinggal berapa untuk isi ini? Kita akan ada di 3D kan ya? 3D. Berapa elektron kita pakai nih? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 18, 20. Jadi kita punya sisa 8 elektron untuk dikonfigurasi. Nah, subkulit 3D ini dia bisa muat 8 elektron yang kita punya, yang 88-nya. Jadi kita punya 3D8. Nah, selesai deh. Sama kan jawabannya sama dengan yang pertama tadi kita kerjain nih, pakai metode yang paling pertama tadi. Kalau saya sih lebih suka metode pertama karena kita melihat tabel periodik sepanjang waktu. Jadi kita punya intuisi gitu, elemen mana ada di mana. Terus kita nggak perlu terus-terusan ingat-ingat, oke, tadi udah berapa elektron ya yang dipakai untuk mengisi kulit-kulit ini, ya kan? Kalau pakai yang ini, kita tadi udah masukin 2 lagi, kita harus gambar diagram yang susah. Kalau pakai metode pertama, kita bisa langsung pakai tabel periodik aja. Dan yang paling penting, kita bisa mulai dari belakang ke depan juga. Cara yang ini nggak mungkin sih, kita bisa lihat, cuma lihat terus bilang, oke, elektron yang energinya paling tinggi itu pasti 38, kulit energi tertinggi pasti 4s2 gitu kan. Nggak bakal bisa kita nemu jawaban itu dari cara ini tanpa lewat proses yang ini, yang complicated ini. Tapi kalau kita pakai metode yang ini, kita bisa langsung bilang misalnya kalau misalnya kita ingin tahu soal elemen ZR yang ini. Misalnya kita ingin tahu masalah elemen ZR. Kita bisa pakai metode yang mengisi semua konfigurasi elektron itu. Tapi biasanya kulit yang paling tinggi itu atau energi elektron yang paling tinggi itu adalah yang paling penting. Terus kamu bilang, oke, aku isi nih di 2D.
Tapi ingat kalau di D kan kita harus ke satu period di bawahnya kan. Jadi ini 4D2 kan. Karena periodnya ada 5. Jadi kita bilang PD2 karena dia ada di period 5 kurangi 1. Terus sebelum itu kita isi dengan 5 elektron S2 kan. Di S2 jadi 5 S2. Terus kalian bisa lanjutin ke belakang. Kita isi 4P6. Terus sebelum kita isi 4P6 kita punya 10 di D ya. Di D kan ya, tapi itu apa? Tapi dia kan di period keempat. Tapi di D kita kan harus kurangi 1. Jadi jatuhnya 3D10. Terus kita punya 4S2. Ya ampun, berantakan ya ini. Kita punya 4D2. Nah, itu 2 yang ada di sini. Kita punya 5S2. Terus kita 4P6. Kita punya 3D10 tadi kan ya. 4 kurangi 1 jadi 3D10. Terus kita punya 4S2. Nah, terus aja kita kerjain ke belakang. Yang enak kalau kita ngerjainnya dari depan ke belakang adalah kita bisa langsung tahu, oke, mana nih elektron yang ada di kulit energi paling tinggi. Nah, kita punya ini 5 sebagai kulit energi paling tinggi si atom. Nah, 2 ini yang kita isi di sini itu adalah elektron yang ada di kulit energi paling tinggi. Mereka bukan elektron dengan energi tertinggi ya. Ini yang punya energi paling tinggi. Tapi tipe yang kayak gini itu emang elektron yang punya kemungkinan ada paling jauh dari nukleus emang. Dah, mereka inilah yang akan bereaksi dan mereka ini ya yang akan jadi paling penting dalam penggunaan kimia. Ini cuma touch point aja sih di sini dan ini nggak bakal terlalu banyak dibahas. Tapi kita sering berpikir, oh elektron ini yang mengisi wadah-wadah ini dan mereka mengisi terus-terusan di situ gitu. Tapi sekali lagi kita mengisi sebuah atom dengan elektron, mereka nggak akan diem aja. Elektron ini akan loncat-loncat di antara orbital yang ada, saling bercampur, melakukan berbagai macam hal gila yang nggak bisa kita prediksi. Tapi metode ini bikin kita ngerti kan seenggaknya apa yang terjadi sama elektron. Kebanyakan sih emang elektron biasanya reaksinya nggak macam-macam, jadi mereka tetap aja ada di orbital masing-masing. Tapi pokoknya poin utamanya gini nih, ini cuma untuk ngajarin kalian gimana caranya ngerjain konfigurasi elektron. Itu yang akan berguna banget nanti supaya kita bisa tahu gimana interaksi antar benda-benda itu. Dan yang terutama berguna itu untuk mengetahui elektron mana yang ada di kulit terluar atau elektron mana yang akan jadi elektron valensi. Bye bye.